Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat kembali lagi berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga mampu kita amalkan dan menjadi bekal untuk menghadap kepadanya kelak di yaumil akhir. Amin. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada siang hari ini akan membahas terkait kengerian bencana besar yang akan terjadi nanti di hari kiamat, yaitu tadabbur Al-Quran surah Al-Infitar ayat pertama sampai ayat ke-19. Kita tentu tidak akan membahas secara rinci ayat per ayat karena waktunya tidak akan cukup. Yang akan kita bahas, satu, muqaddimah tafsir, yang kedua tafsir global atau kandungan umum yang tertera di dalam Al-Quran surah Al-Infitar. Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Setiap manusia tentu akan mengalami al-maut, kematian. Siapapun orangnya, apakah laki-laki ataupun perempuan. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-35, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami al-maut, kematian. Lafaz kullu di dalam bahasa Arab itu menunjukkan li jami'il a'ja, keseluruhan bagian. Artinya apakah dia laki-laki ataupun perempuan, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan ini adalah keniscayaan. Lalu bumi yang kita diami saat ini, suatu saat oleh Allah Azza wa Jalla akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Begitu pula alam semesta beserta isinya oleh Allah akan dihancurkan. Itulah peristiwa yang terjadi fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Kita sebagai orang yang beriman mesti yakin seyakin-yakinnya akan ditegakkannya hari kiamat.
Bahkan ini termasuk pada arkanul iman, rukun-rukun iman. Di antaranya adalah mengimani adanya hari kiamat. Kapan Pak terjadinya hari kiamat? Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahuinya kapan terjadinya hari kiamat. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun tidak diberitahukan oleh Allah kapan akan terjadinya hari kiamat. Hanya saja beliau berdasarkan wahyu bimbingan dari Allah Azza wa Jalla menyampaikan terkait dengan ciri-cirinya saja. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya bersumber dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan bapak beliau yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar biasa dipanggil dengan panggilan Ibnu Umar. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ingin mengetahui bagaimana kengerian peristiwa nanti di hari kiamat, seolah-olah melihat kejadian tersebut. Ingat, seolah-olah. Karena la ya'lamu haqiqatahu ilallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat kejadian di hari kiamat kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hari kiamat menunjukkan gambaran-gambaran peristiwa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Oleh karenanya seolah-olah melihat kejadian nanti di hari kiamat. Falyaqra, maka bacalah satu idas samsu kuwirat. Surah apa Pak itu? Idas samsu kuwirat. Surah At-Takwir. Yaitu surah ke-81 di dalam Al-Quran. Yang kedua sabda Nabi, bacalah idas sama'un fatarat, yaitu Al-Quran surah Al-Infitar. Surah keberapa? Setelah At-Takwir berarti ke-82. Lalu beliau pun menyampaikan, bacalah yang ketiga, idas sama'un saqqat, yaitu Al-Quran surah Al-Insyiqaq, surah ke-84 di dalam Mushaf Al-Quran. Di dalam riwayat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, apabila kita ingin mengetahui bagaimana kejadian atau peristiwa nanti di hari kiamat, seolah-olah kita melihatnya, maka bacalah 3 surah tadi. 1 At-Takwir, yang kedua Al-Infitar, dan yang ketiga Al-Quran surah Al-Insyiqaq. Tentu di dalam Al-Quran tidak hanya 3 surah ini yang di dalamnya menjelaskan tentang hari kiamat. Ada ayat-ayat yang lain selain 3 surah ini. Umumnya tertera di juz ke-29 dan juz ke-30. Selain 3 surah ini, surah apa lagi Pak yang menjelaskan tentang hari kiamat? Al-Qari'ah juga menjelaskan tentang hari kiamat. Lalu Idza juljilatil ardu jilzalaha, Al-Quran surah Al-Jaljalah. Lalu ada satu surah juga dinamai dengan nama yang sama dengan peristiwanya. Surah Al-Qiyamah. Lalu apa lagi Pak? An-Naji'at.
itu pun menjelaskan berkaitan dengan hari kiamat. Yang akan kita bahas, kita ambil ibrah pelajarannya pada kesempatan kali ini adalah mentadaburi Al-Quran surah Al-Infitar. Hadirin hadirat ikhwati iman, rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Infitar diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Berarti termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Termasuk Makkiyah. Dan ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sawkani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Qadir. Beliau mengatakan, hadihi Makkiyah. Surah ini adalah Makkiyah bila khilaf, tanpa adanya perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi para ulama sepakat bahwa surah Al-Infitar adalah Makkiyah. Karena ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang diperselisihkan di kalangan para ulama tentang kapan turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, Manna Al-Qattan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, setidaknya ada 12 surah yang dipertentangan di kalangan para ulama, apakah Makkiyah atau Madaniyah. Nah, sedangkan Al-Infitar sepakat tidak ada perbedaan pendapat bahwa surah ini adalah Makkiyah. Ini didasarkan diantaranya pada salah satu riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, nujilat idas sama'un fatarat, telah diturunkan surah idas sama'un fatarat di Makkah, di Makkah. Ini poin yang pertama. Jadi surah Al-Infitar diturunkan di Makkah sebelum hijrah, tergolong Makkiyah. Yang kedua, para ulama-ulama terdahulu telah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengetahui apakah ini Makkiyah atau Madaniyah. Di antaranya mereka meneliti karakteristik atau ciri-ciri Makkiyah, ciri-ciri Madaniyah. Urang mah kantun kersa macana gitu. Da Pak Ustad geuning kitab-kitab nage Arabna garundul taya nu jabrig. Alhamdulillah saat ini banyak kitab-kitab mu'tabar yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu sudah diterjemahkan sehingga kita untuk memahaminya lebih mudah. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Di antaranya Manna Al-Qattan dalam kitab beliau Mabahis fi Ulumil Quran menyebutkan ada beberapa ciri ayat-ayat termasuk pada golongan Makkiyah. Yang pertama, ad-da'watu ila tauhid. Ayat-ayatnya menyeru kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah pada periode Mekah 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Beliau dihadapkan pada penduduk kota Mekah yang menyembah patung, menyembah berhala. Tidak menyembah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan pertama kali kepada mereka kalimatut tauhid, la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat-ayat pada periode Mekah di antaranya menjelaskan berkaitan dengan tauhid.
agar manusia menyembah dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu maknanya nafyul alihah amma siwallah wa isbatu ibadatulillah. Meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakteristik atau ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah yang pertama di dalamnya menyeru atau mengajak manusia untuk bertauhid. Ini yang keberapa, Pak? Yang pertama. Yang kedua, wa isbatur risalah. Ketetapan berkaitan dengan risalah. Dan yang ketiga, wa isbatul jaza. Ketetapan Allah Azza wa Jalla tentang hari pembalasan. Dan yang keempat adalah dzikrul qiyamah wa hauliha. Di dalam ayat-ayatnya menjelaskan, menyebutkan tentang hari kiamat dan kengerian yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Di surah Al-Infitar, kalau kita baca ayatnya, di 4 ayat permulaan itu menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Maka Al-Infitar ada ciri ayat Makkiyah, yaitu dzikrul qiyamah wa hauliha, menyebutkan tentang hari kiamat dan kengerian di dalamnya. Yang kelima, di antara ciri-ciri Makkiyah itu terdapat lafaz kalla di dalamnya. Dalam Al-Quran, lafaz kalla itu disebutkan 33 kali. Dari 33 kali itu tertera di dalam 15 surah di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surah yang sedang kita bahas, surah Al-Infitar. Ada di ayat berapa, Pak? Lafaz kalla. Saya yakin para jamaah kan sudah hafal ya. Surah Al-Infitar. Pada dipapai mangga. Ada di ayat berapa lafaz kalla? Di ayat ke-9. Masya Allah. Apa bunyinya? Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak, bahkan mereka mendustakan ad-din. Yang dimaksud ad-din fi hadil ayah, di dalam ayat ini adalah hari pembalasan. Jadi dalam surah Al-Infitar ada lafaz kalla, yaitu ada di dalam ayat ke-9. Kalla bal tukadzibuna biddin. Nah, ini termasuk salah satu ciri ayat-ayat Makkiyah. Saya ulangi, Pak. 1, ad-da'watu ila tauhid. Ayatnya menyeru pada tauhid. 2, isbatur risalah. Ketetapan risalah. 3, isbatul jaza. Keterkaitan dengan hari pembalasan. 4, dzikrul qiyamah wa hauliha. Menyebutkan tentang hari kiamat dan kengerian yang akan terjadi di dalamnya. Yang keempat, terdapat lafaz kalla, itu di antara ciri ayat-ayat Makkiyah. Contoh yang lain seperti di dalam Quran surah At-Takasur. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Dalam ayat yang lain, kalla layumbadanna fil khutamah. Ada lafaz kalla, itu pun menunjukkan ayat Makkiyah. Sekali lagi, lafaz kalla disebutkan berapa kali di dalam Al-Quran? Panembe didugikan 33 kali di dalam 15 surah di dalam Al-Quranul Karim. Eta mah mangga we kayak dietang dari Al-Fatihah sampai surah
An-Nas ya. Mana saja surah-surah yang terdapat lafaz kalla di dalamnya. Ini poin yang kedua, ciri-ciri makkiyah. Poin yang ketiga, di dalam surah Al-Infitar ada berapa ayat, Pak? Tadi di awal telah disampaikan jumlah ayatnya berapa ayat? Ada 19 ayat. Tis'a asrata ayat. Ada 19 ayat. Berapa jumlah kalimatnya dan berapa jumlah hurufnya? Boleh acungkan tangan. Ada hadiahnya Pak DKM? Aya nu kantos ngetang jumlah kalimat, jumlah huruf yang tertera di dalam Quran surah Al-Infitar. Nah, sebagian ulama tafsir ada yang mencantumkan di permulaan sebelum menafsirkan surah-surah di dalam Al-Qur'anul Karim berapa jumlah ayatnya, berapa jumlah kalimatnya, berapa jumlah hurufnya, tujuannya untuk memotivasi kita agar kita mau membaca Al-Qur'anul Karim dan bertadabur terhadap Al-Qur'an atau mengkaji, mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Karena dalam satu hadis bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kita sering mendengarnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya akan mendapatkan kebaikan, yaitu pahala, dan satu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kalau kita baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, berapa pahalanya? 10 pahala. Apalagi lebih dari satu huruf, apalagi lebih dari satu ayat, apalagi lebih dari satu surah. Asalkan membaca Al-Qur'an lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap amalan ibadah akan bernilai ibadah dan bernilai pahala di hadapan Allah Azza wa Jalla apabila khalisan lillahi wahdah, dia melakukannya dengan ikhlas, mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Jadi tidak ada aturan agama yang diperintahkan oleh Allah kecuali mesti dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, termasuk membaca Al-Qur'an. Niatkan karena Allah, satu huruf yang kita baca bernilai 10 pahala. Saat ini kita mempelajari Al-Qur'an. Ya membaca, ya mempelajari, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara tujuan kenapa para ulama dalam kitab tafsir pada muqaddimah tafsirnya itu seringkali mencantumkan berapa jumlah ayatnya, berapa jumlah kalimatnya, berapa jumlah hurufnya. Nah, diantaranya disebutkan oleh Imam Alauddin Ali bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wahiyya tis'a asrata ayah. Dia yaitu Quran surah Al-Infitar, jumlah ayatnya ada 19 ayat. Wasamanuna kalimat, ada 80 kalimat. Ingat kalimat bilogatil Arabiyah di dalam bahasa Arab itu mirip dengan kata di dalam bahasa kita. Karena kalimat bilogatil Arabiyah dalam bahasa Arab itu adalah susunan huruf hijaiyah yang mengandung makna atau arti. Itu adalah al-kalimah. Sekalipun dua huruf
Tapi kalau mengandung arti itu disebut al-kalimah. Nah, di dalam Quran surah Al-Infitar ada samanuna kalimah. Ada 80 kalimat. Saberapa huruf? Ustaz, boro-boro jumlah hurufna, jumlah ayat nage noong heula kana mushaf Al-Quran. Jumlah hurufnya salasu mi'atin wa sab'atun wa isruna harfan. Cik Pak, salasu sabaraha? Salasu 3, mi'ah ratusan, berarti salasu mi'ah 300. Wa sab'atun sab'ah 7, wa isruna isrun 20. Berarti sab'atun wa isruna 27. Cik urang hijikeun. Salasu mi'atin wa sab'atun wa isruna harfan. Berarti berapa? 327 huruf. Di dalam Al-Quran surah Al-Infitar tertera 327 huruf. Kalau kita membaca surah ini berarti berapa pahala yang kita kumpulkan? Tinggal kali 10 berarti 3.270 pahala. Masya Allah. Dari satu surah saja apabila kita membacanya surah Al-Infitar 327 huruf, maka bernilai 3.270 pahala. Apalagi kalau kita membiasakan, memperbanyak, membaca Al-Quran setiap harinya. Tidak hanya satu surah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Itu poin yang keberapa? Poin yang ketiga. Tadi kan yang pertama kapan diturunkannya. Kedua, ciri-ciri makiyah. Ketiga, jumlah ayat, jumlah kalimat, lalu jumlah hurufnya. Poin yang keempat, penamaan surah ini. Dari surah yang pertama, Al-Fatihah, sampai surah yang terakhir, yaitu surah An-Nas, penamaan surahnya itu didasarkan pada ketetapan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mesti merujuk pada riwayat yang sahih. Penamaan surah di dalam Al-Quran bukan karangan para ulama, tetapi didasarkan pada riwayat. Ada penamaan surah di dalam Al-Quran diambil dari ayatnya. Ada yang diambil tetapi tidak ada di dalam ayat-ayatnya. Contoh tadi Al-Fatihah. Cik ada Al-Fatihah. Kalimatnya ada tidak di dalam surah Al-Fatihah? Dari ayat 1 sampai ayat 7 tidak terdapat kalimat Al-Fatihah. Penamaannya diambil bukan dari surah itu. Al-Ikhlas. Ada tidak di dalam surah Al-Ikhlas kalimat Al-Ikhlas? Tidak ada ya. Penamaannya diambil bukan dari ayatnya. Nah tentu dalam penamaan itu didasarkan pada riwayat. Bukan atas dasar rekayasa para ulama. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Surah yang kita bahas setidaknya disebut dengan 4 nama. Yang pertama yang paling masyhur, yang paling dikenal oleh kaum muslimin, dinamai dengan surah Al-Infitar. Dan ini disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir. Yang kedua, surah ini juga dinamai dengan surah Idas Sama'un Fatarat. Lengkap satu ayat pun dijadikan nama surah. Dan ini biasa di dalam Al-Quran. Ada beberapa surah
yang penamaannya diambil dari ayat yang pertama keseluruhannya. Seperti Al-Ikhlas, kun Nabi disebatna teh surah Qul Huwallahu Ahad. Ari diurang sok aya nu nyebatkeun surah Qul Hu. Dukat ti mana mimitina. Ari Qul Hu naon hartosna? Teu aya pihartoseunana nya. Jadi yang benar surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang penamaannya diambil dari ayat yang pertama keseluruhan. Yang ketiga, surah ini juga dinamai dengan surah In-Fatarat. Diambil dari ujung ayat yang pertama, idas sama'un fatarat, in-fatarat, maka itu dijadikan nama surah. Yang keempat, dinamai juga dengan nama surah Al-Munfatirah. Surah apa, Pak? Al-Munfatirah. 1. Al-Infitar. 2. Idas sama'un fatarat. 3. In-Fatarat. Yang keempat dinamai juga dengan nama surah Al-Munfatirah. Ini poin yang keempat, penamaan surahnya. Poin yang kelima, masih pembahasan muqaddimah tafsir. Di dalam Al-Quran, satu surah dengan surah yang lain, ada keterkaitan atau relevansi. Di dalam ilmu tafsir dinamai dengan munasabah. Ada munasabah keterkaitan ayat dengan ayat. Ada munasabah keterkaitan satu surah dengan surah yang lainnya. Kalau kita lihat urutan surah di dalam Al-Quran, surah Al-Infitar teh disimpan setelah surah apa, Pak? Ada yang tahu? Surah Al-Infitar disimpan setelah surah apa? Surah At-Takwir. Ya. At-Takwir surah ke-81. Lalu setelah At-Takwir, Al-Infitar, yaitu surah ke-82. Kalau urutan turun wahyu, ternyata surah Al-Infitar itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah Al-Quran surah An-Naji'at. Tetapi di dalam mushaf Al-Quran disimpan setelah Al-Quran surah At-Takwir. Ingat, Pak, tartib atau susunan surat-surat di dalam Al-Quran itu adalah tauqifi, berdasarkan ketetapan Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan hasil ijtihad para sahabat, juga bukan hasil rekayasa. Jadi surah Al-Infitar susunannya disimpan setelah Al-Quran surah At-Takwir. Apa munasabah keterkaitannya? Sama-sama menjelaskan tentang hari kiamat wa hauliha, dan kengerian yang terjadi nanti di hari kiamat. Itulah muqaddimah tafsir Al-Quran surah Al-Infitar. 1. Kapan diturunkannya? Surah ini diturunkan di Mekah sebelum hijrah, termasuk Makkiyah. 2. Ciri-ciri Makkiyah diantaranya adalah dikrul qiyamah wa hauriha, menyebutkan tentang hari kiamat dan kengeriannya. Lalu di dalamnya terdapat lafaz kalla. Dalam Quran surah Al-Infitar Allah menjelaskan tentang hari kiamat, juga di dalamnya ada lafaz kalla, termasuk surah Makkiyah. 3. Jumlah ayatnya 19 ayat. Jumlah kalimatnya 80 kalimat. Jumlah hurufnya ada 327 huruf. Poin yang keempat,
terkait dengan surah Al-Infitar, penamaannya ada 4. 1. Al-Infitar, 2. Idas sama'un fatarat, 3. Infatarat, 4. Al-Munfatirah. Lalu yang kelima, munasabah, relevansi satu surah dengan surah yang lain. Al-Infitar dengan surah sebelumnya yaitu At-Takwir, sama-sama menjelaskan tentang hari kiamat. Marilah kita masuk pada tafsir global atau kandungan umum Al-Quran surah Al-Infitar. Kalau kita bahas secara rinci ayat per ayat, saya mencoba mengkaji ini di salah satu majelis ta'lim, baru selesai 10 kali pertemuan. Karena kita waktunya terbatas, tentu kita akan bahas saja secara umum kandungan global surah Al-Infitar. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, Imam Al-Maraghi rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya, beliau membagi surah Al-Infitar itu pada 6 pembahasan. Pada berapa, Pak? 6 pembahasan. Bagian yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ayat berapa sampai ayat berapa? Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Di dalamnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kengerian bencana besar yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Dan di dalamnya pun Allah Azza wa Jalla menyampaikan bahwa setiap yang kita kerjakan dan setiap yang kita lalaikan, maka nanti akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Idas sama'un fatarat, apabila langit infatarat. Infatarat itu maknanya insaqat, yaitu terbelah. Lalu kenapa di dalam surah Al-Insiqaq disebut dengan insaqat? Idas sama'un saqqat. Apa bedanya antara infatarat dengan insaqat? Sebagian ulama menjelaskan kalau infatarat itu menunjukkan makna belahan retakan pertama. Sedangkan insaqat itu menunjukkan makna belahan selanjutnya sampai runtuhnya, hancurnya langit itu. Contoh, Pak, kalau kita di rumah lihat dinding atau tembok kita, seringkali ada yang retak. Nah, retakan itu disebut infatarat. Dan ternyata dari retakan itu mapai. Akhirnya retakannya menjadi banyak. Lalu temboknya hancur. Itu disebut insaqat. Jadi nanti pada saat hari kiamat, Allah Azza wa Jalla akan meruntuhkan, menghancurkan langit-langit. Seluruh langit oleh Allah Azza wa Jalla akan dibuat terbelah. Infatarat. Apa penyebabnya? Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan terbelahnya langit disebabkan diturunkannya para malaikat penghuni langit ke bumi pada saat hari kiamat. Namun sebagian ulama mengatakan lihaibatillah, disebabkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa idal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Kalau langitnya runtuh, langitnya hancur, langitnya terbelah, maka benda-benda langit seluruhnya akan jatuh berserakan. Imam Al-Maraghi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, kalau kita perhatikan 2 ayat permulaan tentang kehancuran langit, tapi 2 ayat selanjutnya nanti menjelaskan tentang kehancuran yang terjadi di bumi. Ini menunjukkan ketika Allah akan menghancurkan bumi ini,
Allah akan hancurkan terlebih dahulu langit-langitnya. Seperti hanya kita kalau ingin menghancurkan bangunan, biasanya yang dihancurkan pertama kali dindingnya atau atapnya. Umumnya yang pertama kali dihancurkan adalah atapnya, baru dindingnya, lalu pondasinya pun dihancurkan. Begitu pula bumi nanti oleh Allah Azza wa Jalla akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Pertama kali Allah akan runtuhkan langitnya terlebih dahulu. Kalau langit itu hancur, maka tentu tatanan alam semesta pada saat itu akan kacau. Sehingga bintang-bintang, benda langit pun akan jatuh berserakan. Baru di ayat yang ketiga Allah Azza wa Jalla menyampaikan wa idal biharu fujirat. Dan apabila laut-laut itu diluapkan oleh Allah. Al-biharu bentuk jama dari lafaz bahrun. Artinya bukan hanya satu lautan. Tetapi disebutkan oleh sebagian ulama. Seluruh lautan di muka bumi ini. Di saat hari kiamat. Airnya akan diluapkan ke daratan. Allahu Akbar. Dulu ketika terjadi peristiwa tsunami, satu titik saja, satu tempat, bahkan terjadinya hanya dalam hitungan menit, kerusakannya begitu dahsyat. Apalagi nanti di saat hari kiamat, seluruh air laut akan diluapkan oleh Allah ke daratan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa idal kubur bu'sirat. Dan apabila isi kuburan itu dikeluarkan, dibongkar. Jasad-jasad mayat-mayat yang ada di dalam kubur oleh Allah Azza wa Jalla akan dikeluarkan dari kuburnya. Orang-orang yang dulunya berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla akan dikeluarkan dari kuburnya menerima siksaan di hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Cik Pak ayat dina surah naon eta teh? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Adiyah. Jadi nanti seluruh mayat-mayat di dalam kubur oleh Allah Azza wa Jalla akan dikeluarkan nanti di hari kiamat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhrat. Maka tiap-tiap nafsun, kalimatnya menggunakan nakirah. Tidak menggunakan alif lam, tetapi harokatnya tanwin. Alimat nafsun. Berarti setiap jiwa tanpa terkecuali. Ma qaddamat wa akhrat. Akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Setelah terjadi hari kiamat, masing-masing manusia akan dihadapkan pada hari pembalasan. Dan di saat hari pembalasan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, ada catatan amalnya oleh Allah akan diperlihatkan kepada kita. Ma qaddamat, apa yang dikerjakan maksudnya adalah amal soleh. Wa akhirat, apa yang dilalaikan berarti perbuatan-perbuatan dosa. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Poin yang kedua ada di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Pada bab yang kedua, ayat ke-6 sampai ayat ke-8, Allah menunjukkan adanya di antara manusia yang mereka kufur nikmat dan mereka lalai di dalam membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, ya,
apa yang telah memperdayakan kamu sehingga melalaikan Allah yang Maha Pemurah. Maksudnya ada di antara manusia-manusia yang lalai akan nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan kejadianmu, menjadikan susunan tulangmu seimbang. Ya. Fi ayyi suratim masa'a rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, Allah lah yang telah menyusun tubuhmu. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menyusun struktur tubuh kita, tulang belulang yang ada dalam tubuh kita Allah jadikan sempurna. Itu adalah kemahaagungan Allah, kebaikan Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak yang lalai dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di bab yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, Allah menjelaskan berkaitan apa yang menyebabkan manusia lalai. Ternyata kalla bal tukadzibuna biddin, disebabkan mendustakan hari pembalasan. Lalu di ayat-ayat selanjutnya Allah sebutkan ada di antara hamba Allah yang dia melakukan kebaikan amal saleh, maka dia akan mendapatkan kenikmatan nanti di surga. Dan sebaliknya ada orang yang mendustakan hari pembalasan sehingga lalai dari ibadah, durhaka kepada Allah, lapi jahim, sungguh dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tafsir global. Sebetulnya tafsir globalnya juga baru satu poin yang disampaikan. Tadi ayat 1 sampai ayat 5. Sisanya silakan nanti dibaca, dipelajari, ditelaah terkait dengan isi kandungan global Al-Quran surah Al-Infitar. Sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu. 1. Al-Infitar diturunkan di Mekah sebelum hijrah, termasuk Makkiyah. 2. Ciri-ciri Makkiyah diantaranya menjelaskan tentang hari kiamat dan kengerian di dalamnya. 3. Jumlah ayat dalam surah Al-Infitar 19 ayat. Jumlah lafaz 80, jumlah huruf 327 huruf. 4. Penamaannya ada 4. 1. Al-Infitar. 2. Dinamai juga Idas Sama'un Fatarat. 3. Dinamai Al-Infatarat. Yang keempat Al-Munfatirah. Poin yang kelima, munasabah keterkaitan dengan surah sebelumnya yaitu At-Takwir, sama-sama fi wasfil qiyamah, mensifati atau menjelaskan tentang hari kiamat. Poin yang keenam, tafsir global. Di dalam ayat-ayatnya oleh Imam Al-Maraghi dibagi pada 6 pembahasan. Baru disampaikan 1 pembahasan, yaitu ayat 1 sampai ayat 5, menjelaskan kengerian yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Idas sama'un fatarat, apabila langit terbelah, infatarat bimakna insaqqat. Yang kedua, wa idal kawakibun tasarat, apabila langit terbelah, maka otomatis benda-benda langit pun akan jatuh berserakan. Kenapa langit terbelah? Di dalam Quran surah Al-Furqan disebutkan, di antaranya disebabkan turunnya para penghuni langit, yaitu para malaikat. Lihaibatillah, disebabkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah disebutkan kehancuran langit, Allah menyebutkan kehancuran di bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lautan itu diluapkan ke daratan, lalu isi kuburan dikeluarkan oleh Allah, dan Allah mengingatkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nanti setiap nafsun, setiap jiwa menggunakan nakirah berarti tanpa terkecuali,
akan diperlihatkan apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, mudah-mudahan kajian yang sederhana ini bisa memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa